Holland America Line didirikan di Rotterdam, Belanda, dan dari tahun 1873 hingga 1989, beroperasi sebagai jalur pelayaran Belanda, jalur penumpang, jalur kargo. Jalur pelayaran yang beroperasi terutama antara Belanda dan Amerika Utara. Sebagai bagian dari warisan perusahaan, terlibat langsung dalam pengangkutan ratusan ribu imigran dari Belanda ke Amerika Utara. Holland America Line didirikan pada tahun 1873, sebagai Nederlandse Amerikaanse Stumvaartmaatschappij, perusahaan kapal uap Belanda Amerika, singkatnya Holland America Line, jalur pelayaran dan penumpang. Kantor pusatnya di Rotterdam, di gedung yang sekarang menjadi Hotel New York. Menyediakan layanan dari pangkalan Eropa ke Amerika di atas Atlantik Utara. Perusahaan ini dibentuk sebagai hasil dari reorganisasi perusahaan sebelumnya, Pleit, Rechlin dan Co. Kapal pertama perusahaan adalah Rotterdam, 1872, yang berlayar 15 hari pelayaran perdananya dari Belanda ke New York City pada tanggal 15 Oktober tahun 1872. Layanan lain dimulai ke pelabuhan dunia baru lainnya, termasuk Hoboken, Baltimore dan Amerika Selatan. Layanan kargo ke New York dimulai pada tahun 1809. Selama 25 tahun pertama, perusahaan membawa 400.000 orang dari Eropa ke Amerika. Pelabuhan Amerika Utara lainnya ditambahkan pada awal abad ke-20. Meskipun transportasi dan pengiriman adalah sumber pendapatan utama, pada tahun 1895, HAL menawarkan pelayaran liburan pertamanya. Pelayaran liburan keduanya, dari New York ke Palestina, pertama kali ditawarkan pada tahun 1910. Satu kapal yang terkenal adalah SS Nieuw Amsterdam dengan berat 36.000 ton yang elegan pada tahun 1937, dan RMS Queen Mary menjadi satu-satunya dua kapal yang dibangun pada tahun 1930-an yang menghasilkan keuntungan. Pada awal Perang Dunia Kedua, HAL memiliki 25 kapal, 9 tetap di akhir perang. Pada awal perang, Western Land diperoleh dari Red Star Line pada tahun 1939, berlabuh di Falmouth, Inggris, menjadi pusat pemerintahan Belanda. Nieuw Amsterdam berlayar 500 juta mil mengangkut 400.000 personel militer. Setelah perang, jalur pelayaran berperan penting dalam mengangkut gelombang besar imigran dari Belanda ke Kanada dan tempat lain. Kapal terkenal lainnya selama periode pasca perang adalah SS Rotterdam tahun 1959, salah satu kapal Atlantik Utara pertama yang dilengkapi untuk penyeberangan transatlantik 2 kelas dan jelajah mewah 1 kelas. Pada akhir 1960-an, era keemasan kapal penumpang transatlantik telah berakhir dengan diperkenalkannya perjalanan udara jet transatlantik. HAL mengakhiri layanan transatlantik selama awal 1970-an, meninggalkan perdagangan penumpang Atlantik Utara untuk Ratu Elizabeth II dari Cunard. Pada tahun 1973, menjual divisi pengiriman kargonya, yang terus mengoperasikan layanan kapal kargo dengan kapal barang, sebuah kapal liter di atas kapal Lesch Mivi Bilderdik, dan kemudian kapal kontainer dengan nama dagang Incotrans, dengan kantor pusat di Rotterdam, dengan beberapa layanannya di Amerika Utara dioperasikan dalam kemitraan dengan jalur pelayaran Prancis Compagnie Generale Maritime. Itu berhenti beroperasi sebagai jalur Belanda pada tahun 1989, ketika dibeli oleh Carnival seharga 1,2 miliar gulden, 530 juta euro. Hasilnya dimasukkan ke dalam perusahaan investasi, HAL Investments, yang sebagian besar dimiliki oleh keluarga Van der Forum. Pada tahun 1989, Holland America Line dibeli oleh Carnival Corp, sehingga menjadi milik Amerika jalur pelayaran yang berkantor pusat di Seattle, Washington, Amerika Serikat. Pada musim panas 2011, Rotterdam melakukan 2 penyeberangan transatlantik, jalur transatlantik tradisional pertama yang dibuat oleh jalur tersebut dalam lebih dari 40 tahun. MS Amsterdam mengadakan perjalanan besar tahunan yang berlangsung lebih dari 60 hari, termasuk lingkaran besar Samudra Pasifik setiap musim gugur dan pelayaran dunia yang berlayar keliling dunia, biasanya mulai dari Januari hingga April atau Mei. Jalur tersebut saat ini mengoperasikan 5 kelas kapal yang berbeda, kapal kelas S yang lebih kecil dan lebih tua, kelas R yang sedikit lebih baru dan lebih besar, kelas Vista, kelas Signature,
dan kelas Pinnacle terbaru dan terbesar. Semua kapal HAL memiliki lambung biru tua dengan superstruktur putih, dengan logo perusahaan ditampilkan secara mencolok di cerobong asap fungsional. Holland Amerika juga memiliki yang berikut ini: 1. Jaringan Hotel Westmark yang beroperasi di Alaska dan Yukon. 2. Half Moon Cay, pulau pribadi Karibia, dikenal secara resmi sebagai Little San Salvador Island, dengan sebagian besar kapal pesiar Karibia menghabiskan 1 hari di sana. Pada tanggal 26 Oktober tahun 2012, diumumkan bahwa nota kesepakatan telah ditandatangani dengan pembuat kapal Italia Fincantieri untuk pembangunan kapal berkapasitas 2.660 penumpang untuk Holland America Line yang dijadwalkan untuk pengiriman pada musim semi 2016. MS Koningsdam, yang menjadi kelas baru kapal untuk jalur The Pinnacle Class, dan kapal Holland Amerika baru pertama sejak Neo Amsterdam, dikirim pada tahun 2010. Juga dicatat bahwa penambahan kapal baru akan mempertahankan kapasitas penumpang jika beberapa kapal Carnival Corporation yang lebih tua dijual. Holland America Group of HAL dan Princess Cruises memiliki surat kesepahaman untuk membeli Yukon White Pass Railways dari Skagway ke perbatasan AS Kanada. Pembelian ditutup 31 Juli tahun 2018. Pada tanggal 15 Juli tahun 2020, Holland America mengumumkan bahwa Maasdam, Veendam, Rotterdam, dan Amsterdam dijual kepada 2 pembeli yang dirahasiakan. Kapal-kapal tersebut dijual berpasangan, dengan Maasdam dan Veendam dipindahkan ke satu perusahaan pada Agustus tahun 2020, sedangkan Amsterdam dan Rotterdam pindah ke perusahaan lain pada musim gugur 2020. Satu pasangan beralih ke perusahaan kapal pesiar baru dan yang lainnya ke perusahaan yang sudah ada. Sebagian besar jalur pelayaran menangguhkan pelayaran mereka karena pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Pada tanggal 6 Januari tahun 2021, semua pelayaran Holland Amerika dibatalkan hingga setidaknya tanggal 30 April tahun 2021, menurut item berita industri. Laporan itu tidak mencantumkan pelayaran khusus untuk Holland Amerika sebelum minggu pertama Juni tahun 2021.